Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Detya Wilavindani, BP 1704130. Di sini saya akan menjelaskan tentang sel bakteri, di mana bakteri sendiri berasal dari bahasa Latin bacterium, dengan nama jamaknya yaitu bakteria, adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Organisme ini termasuk ke dalam domain prokariota dan berukuran sangat kecil atau disebut dengan mikroskopik. Contohnya seperti yang digambar ini. Kemudian lanjut ke bentuk sel bakteri. Bentuk sel bakteri sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama bentuknya yaitu kokus, di mana kokus itu adalah bakteri yang terbentuk bulat seperti bola, seperti yang saya tunjukkan gambarnya ini. Yang kedua yaitu basil, adalah kelompok bakteri yang berbentuk batang atau silinder, seperti gambar yang saya tunjuk ini. Yang ketiga yaitu spiral, adalah bakteri yang berbentuk lengkung, seperti yang saya tunjukkan ini. Selanjutnya, pada struktur sel bakteri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu dinding sel, bagian internal, dan bagian eksternalnya. Di bagian seperti strukturnya seperti yang saya tunjukkan ini, yaitu ada kapsul, dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, plasmid, pili, nukleat, dan flagella. Selanjutnya, yang pertama itu dinding sel. Dinding sel bakteri di bawah substansi ekstraseluler dan di atas membran sitoplasma. Strukturnya yang kaku yang memberikan bentuk pada bakteri. Fungsi dari dinding sel bakteri tersebut yaitu memberikan bentuk sel, memberi perlindungan dari lingkungan luar, dan mengatur pertukaran zat-zat dari dan ke dalam sel. Yang ketiga itu pertumbuhan dan pembelahannya. Kemudian ada juga di dalam dinding sel itu yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Bakteri gram positif memiliki dinding sel relatif tebal, terdiri dari berlapis-lapis polimer polipeptidoglycan yang disebut juga dengan murein. Tebalnya dinding sel menahan lolosnya kompleks kristal violet iodin ketika dicuci dengan alkohol dan aseton. Gambarnya bisa dilihat di sebelah kanan atas yang saya tunjukkan ini. Yang kedua itu bakteri gram negatif. Bakteri gram negatif memiliki dinding sel berupa lapisan tipis peptidoglycan yang diselubungi oleh lapisan tipis outer membran yang terdiri dari lipopolisakarida atau disingkat dengan LPC. Bisa dilihat dari sebelah kanan yang paling bawah, ini merupakan dinding sel gram negatif. Selanjutnya yang kedua yaitu bagian internal. Bagian internal yang pertama ada membran sel. Membran sel sendiri terdapat di bagian dalam dinding sel, terdiri dari fosfolipid yang tersusun bilayer. Mengandung berbagai protein yaitu enzim untuk reaksi, pori untuk proses difusi, reseptor untuk transport, reseptor untuk mengenal, komunikasi, dan penepelan. Yang kedua, bagian internalnya yaitu sitoplasma. Sitoplasma itu cairan sel yang terdapat di dalam plasma membran, terdiri dari 80% air, ribosom, berbagai enzim, koenzim, senyawa organik, protein lemak, karbohidrat, dan lain sebagainya, senyawa anorganik. Yang ketiga ada ribosom, yaitu organel sel yang berfungsi untuk sebagai pabrik protein. Contohnya bisa dilihat, contoh letaknya yaitu dinding sel terletak di sini, yang di biru tua, terus membran sel di dalamnya. Contohnya sebagian sebelah kiri dari saya. Yang ketiga yaitu yang mesosom. Mesosom membran sitoplasma yang melipat ke dalam sitoplasma dari plasma membran dalam bentuk vesikel tubel lamella. Sinabung dengan membran sitoplasma. Fungsinya sintesis dinding sel dan pembelahan nukleus. Contohnya seperti yang saya tunjukkan ini.
Selanjutnya yaitu nukleot, material genetik bakteri atau kromosom bakteri DNA berbentuk sirkular melingkar, membawa sifat yang mengatur viabilitas bakteri. Lalu selanjutnya itu ada plasmid, yaitu material genetik non-esensial ekstrak kromosom berbentuk melingkar tapi ukuran lebih kecil dari DNA, membawa sifat-sifat tambahan ketahanan terhadap antibiotik ultraviolet, fotogenesitas, produksi bakteriosis, dan lain sebagainya. Akan tetapi tidak membawa sifat untuk viabilitas selnya. Itu plasmid dapat juga berpindah antar bakteri atau dari bakteri ke sel tanaman inang, contohnya pada Agrobacterium tumefaciens. Yang ketiga yaitu bagian eksternalnya, di mana yang pertama ada flagella. Flagella merupakan rambut tipis yang mencuat menembus dinding sel dan bermula dari tubuh dasar. Strukturnya yaitu granular di bawah membran sel dalam sitoplasma. Flagella berfungsi sebagai alat pergerakan. Diameter dari flagella ini yaitu 10-15 nanometer dan panjangnya sekitar 10-20 nanometer. Dari subinat protein yang dinamakan flagellin. Contohnya bisa dilihat yang saya tunjukkan ini sebelah kanan saya. Selanjutnya yaitu pili atau fimbria, berukuran lebih kecil, lebih pendek, dan lebih banyak dibandingkan flagella. Fungsinya pintu gerbang masuknya bahan genetik selama berlangsungnya perkawinan antar bakteri. Yang kedua itu alat untuk melekat pada permukaan atau menempel pada permukaan adesin substrat. Contohnya seperti pili yang saya tunjukkan yang A ini, dan ini bagian-bagian dari pili. Selanjutnya ada kapsul, di mana kapsul yaitu selubung sel bakteri berupa ekstraseluler polisakarida atau disingkat dengan EPS, suatu lapisan kental yang mengelilingi sel bakteri. Ukuran kapsul dipengaruhi oleh media tumbuh. Fungsi dari kapsul tersebut yaitu melindungi sel dari kekeringan dan serangan mikroorganisme lain. Untuk melekat pada permukaan, berperan dalam penyerapan ion selektif. Contohnya seperti yang saya tunjukkan ini. Ini merupakan kapsul. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.